Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa mawalah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala segala macam penyakit, melindungi dari segala macam wabah, termasuk wabah corona yang sedang terjadi pada saat ini. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sampaikan sebuah hadis yang berbunyi ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan hendaknya setelah melakukan kejelekan engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya, serta bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Ada 3 pelajaran dalam hadis tersebut. Yang pertama, orang yang bertakwa sama sekali tidak memandang tempat, tidak memandang letak. Dia akan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan akan senantiasa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang kedua, jika belum mampu bertakwa sepenuhnya, maka perbanyaklah berbuat kebaikan agar dapat menghapus atau melebur keburukan yang telah dilakukannya. Kemudian yang ketiga, jika belum mampu, maka minimal bergaulah dengan sesama dengan akhlak yang baik. Akan saya garis bawahi potongan hadis yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Dari potongan hadis tersebut, kita diperintahkan untuk selalu bersikap baik terhadap sesama, terhadap anak-anak kita, terhadap saudara-saudara kita, terhadap orang tua kita, dan terhadap semua orang-orang yang berada di sekitar kita. Akhlak berarti adalah tingkah laku, sifat, atau budi pekerti. Ini berarti bahwa yang dimaksud adalah bagaimana tingkah laku kita terhadap sesama, bagaimana sikap sifat kita, budi pekerti kita terhadap sesama, yang tentunya adalah harus sesuai dengan ajaran dan tuntunan Islam. Dalam Islam sudah dijelaskan, sudah disampaikan dalam sebuah ayat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ini berarti bahwa rujukan akhlak dalam Islam adalah akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah jelas-jelas memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Dalam beberapa kisah diceritakan bagaimana sikap Rasulullah terhadap istri-istrinya, bagaimana sikap Rasulullah terhadap anak-anaknya, dan bagaimana sikap Rasulullah terhadap para sahabat-sahabatnya. Bahkan tidak hanya itu, bagaimana akhlak Rasulullah, sikap Rasulullah terhadap para musuh-musuhnya, yaitu dalam hal ini adalah orang-orang kafir. Dan ada beberapa kisah yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai akhlak yang sangat lembut, penuh kasih, dan penuh sayang terhadap sesama. Ini perlu kita jadikan patokan akhlak, rujukan akhlak
dan yang penting adalah kita perlu meneladaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu perlulah kita mempelajari bagaimana tingginya akhlak Rasulullah dengan meningkatkan literasi kita. Perbanyaklah membaca buku-buku tentang akhlak Rasulullah dan perbanyak membaca melalui internet dan media sosial lainnya, dan selanjutnya kita pelajari dan kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Intinya kita tidak boleh mengganggu orang lain dalam bentuk apapun. Kita tidak boleh merugikan orang lain dengan cara apapun, baik dalam pergaulan maupun dalam kita bermuamalah. Bersikaplah dengan perkataan dan perbuatan yang baik sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jangan merasa diri kita lebih baik dari orang lain, karena Allah sudah berfirman dalam Quran surat An-Najm ayat 32, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Maka janganlah engkau menilai dirimu lebih suci dibandingkan dengan orang lain. Dia Allah lebih tahu siapa orang yang bertakwa. Untuk itu para pemirsa, ada beberapa kalimat yang sangat indah sebagai peringatan untuk kita semua. Jangan merasa diri kita lebih baik walau kita selalu sholat 5 waktu. Jangan merasa diri kita lebih baik walau kita bersedekah tiap hari tanpa ragu. Jangan merasa diri kita lebih baik walau kita selalu terjaga tiap malam untuk bersujud. Jangan merasa diri kita lebih baik walaupun hari-hari kita sholat di masjid. Dan jangan merasa diri kita lebih baik walaupun kita selalu menolong dan membantu orang lain. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.